DPR itu sudah mengundang, ingin mencari solusinya untuk masyarakat dan koperasi Jerang Melayu, Benung, Lambing, dan Jerang Dayak, supaya permasalahan ini tidak berlarut-larut. Pihak manajemen juga tidak merasa terganggu produksinya, masyarakat juga mendapatkan apa yang menjadi haknya. Nah, di DPR ini kalau 2 kali memanggil tidak datang, panggilan ketiga itu ada tatip di DPR itu penjemputan. Niatnya untuk meminta keterangan, karena itu memang tugas dan fungsi DPR itu jelas kan, penganggaran, pengawasan, dan legislasi. Nah, kami menjalankan fungsi pengawasan kami terkait permasalahan MKB dan koperasi beserta masyarakat Jerang Melayu dan Beloan. Nah, harapan kami semua itu bisa diselesaikan dengan jalan kekeluargaan. Apa yang menjadi haknya masyarakat, koperasi itu diberikan. Ya, kasihan lah namanya masyarakat itu juga yang diharapkan tidak seberapa. Ya, kalau kita berbicara aturan undang-undang, itu sudah jelas pembagian hasil plasma 20-80. Kalau berbicara lagi tentang peraturan gubernur tentang jalan, Perbup itu, jalan khusus itu juga sudah jelas. Apalagi alasan perusahaan tidak hadir. Seharusnya sungguh disayangkan manajemen harusnya hadir. Kita duduk bersama mencari solusi yang terbaik untuk masyarakat kita. Karena tujuan perusahaan berinvestasi juga di Kabupaten Kutai Barat, khususnya di Kecamatan Morapahu dan Kampung Beloan sekitarnya, itu kan tujuannya bagus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seputaran perkebunan itu. Dan munculkanlah niat baik kita kan, apa sih masalahnya, solusinya bagaimana gitu. Nah, itu pertama. Yang kedua juga ada permasalahan melarang penancapan tiang listrik. Nah, ini sungguh disayangkan juga. Program pemasangan listrik seluruh kampung ini program Presiden Pak dan Kementerian SDM. Itu tidak ada boleh pihak-pihak yang melarang apapun alasannya gitu. Nah, karena program Presiden itu harus Indonesia ini 2027 harus terang. Nah, tapi kita mendengar keluhan masyarakat Jerang Melayu, Peningir, dan Beloan itu ada oknum di pihak MKB yang melarang memasangkan tiang. Nah, saya sampaikan ke masyarakat, pasang aja. Kalau pihak MKB berani mencabut, berarti dia melawan negara. Nah, itu di garis bawahi Pak. Karena ini program pemerintah pusat, program Presiden. Nah, masa perusahaan berani? Nah, ini catatan pemerintah juga, Pak Bupati, Pak Gubernur, biar tahu sendiri saya bicaranya ada bukti. Sudah ada bukti. Nah, pemasangan listrik itu tidak ada boleh yang menghalangi Pak. Nah, perusahaan sudah tidak memberikan apa-apa, jangan lagi melarang kegiatan pemerintah yang ada di situ. Ya, tadi kita sudah mendengarkan dari mantan ketua koperasi, Pak Petinggi juga. Ya, CSR yang untuk sekarang belum berjalan Pak. Nah, kita masih mendalami apa sih, dan kita sambil menunggu teman-teman di DPR provinsi membuat regulasi terkait masalah CSR ini biar tepat sasarannya. Nanti setelah itu disahkan, diparipurnakan di provinsi, kita pengen melihat produknya Pak. Nah, itu biar CSR selama ini kan kurang tepat sasaran Pak. Makanya kita menunggu regulasi itu, baru kita nanti panggil lagi pihak perusahaan tambang maupun sawit untuk melaksanakan sesuai aturan yang ada. Karena sayang Pak, CSR ini banyak fungsinya. Kayak kita sekarang tenaga pengajar itu banyak kurang, tenaga kesehatan. Nah, mungkin dari CSR ini bisa membantu nanti untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kutai Barat khususnya. Jangan sampai perusahaan yang masuk kurang kontribusinya ke masyarakat. Minimal mereka memperhatikan masyarakat di seputaran lingkungan mereka lah Pak. Ceritanya nanti kita kalau memang ini tidak bisa, kita berkoordinasi sama pihak Polres, karena kami dari DPRD nih Pak, niat kami sebenarnya bagus, ingin semua menjalankan fungsi pengawasan ini, dan kita bisa memediasikan, mencari solusi yang terbaik untuk masyarakat dan pihak yang berinvestasi. Nah, kalau dipanggil nak mau, kami ada tatip memang untuk jemput. Kenapa orang yang kita panggil nak mau datang? Tidak ada masalah. DPR ini kan tempat untuk mencari solusi kan. Ya, mereka sibuk lah, ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan dan lain sebagainya. Itu kan alasan klasik aja kan. Bisa menghadiri karena kita tanggung jawab kita sebagai anggota DPR ini kan Pak. Kita tidak bicara dapil lagi, kalau sudah duduk. Ya, kita apa yang permasalahan yang ada di Kutai Barat ini kita selalu membantu lah mencarikan solusinya. Nah, sayang pihak DPR ini kan bukan pihak
eksekutor. Ya, sekarang bukan eksekutor, Pak. Kami ini menjalankan fungsi pengawasan kami.